Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Ibu Silviana Murni. Itulah saudara, 4 partai sekali lagi, P3, PKB, Demokrat, PAN, itu yang akan segera diselesaikan persyaratannya. Insya Allah besok sudah akan segera mendaftar hari ini. Mohon maaf, kalau besok udah nggak laku lagi ya. Hari ini nanti akan segera untuk mendaftar ke KPUD. Kali ini saya mempergunakan demokrasi saya tanpa harus diskusi di rapat itu. Saya sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya memberitahukan kepada jajaran DPP saya dan meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh jajaran struktural setingkat bawah untuk diberitahukan bahwa keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk mengusung yang namanya Pak Ahok dan Jarot sebagai nantinya calon yang akan bertarung di DKI ini. Dan untuk itu kami setelah proses rembuk yang cukup panjang mencalonkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti 2017-2022. Beliau bukan kader Partai Gerindra, bukan pula kader PKS, tapi Gerindra dan PKS tidak memandang harus dari partai. Kita cari yang kami pandang terbaik, yang bisa kita persembahkan kepada rakyat ibu kota. Dan Saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil gubernur daerah khusus ibu kota untuk periode 2017-2022. Kedua putra terbaik bangsa ini kami nilai mampu untuk membawa Indonesia, saya ulangi, membawa DKI ke arah yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Masih bersama saya Budiman Tanurejo di satu meja. Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Ada resistensi, muter-muter perorangan dan kemudian diterima oleh PDI Perjuangan terhadap Ahok. Apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah PDI Perjuangan telah membuktikan bahwa berpolitik dengan keyakinan itu adalah sesuatu yang niscaya. Anda bisa bayangkan kalau pada saat Ahok menentukan jalur perseorangan, kemudian PDI Perjuangan ikut-ikutan mendukung Ahok di jalur perseorangan sebagaimana yang dia minta. Kemudian Ahok menang dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai calon perseorangan. Ini pasti presiden buruk buat sistem demokrasi kita dengan partai politik sebagai pilar utamanya. Jangan-jangan ini menjadi jurisprudensi politik untuk Pilpres dan lain sebagainya, jalur perseorangan. Sehingga oleh karena itu kami merasa bahwa jalan politik, jalan kepartaian dengan keyakinan politik yang kami ambil ini ternyata telah menyelamatkan wajah partai dari Pilkada DKI yang hampir tercoreng dengan munculnya calon perseorangan yang didukung oleh partai politik. Sehingga oleh karena itu kami kembali merasa, ke jalan yang benar ya. Kami merasa bahwa telah membuat Ahok kembali ke jalan yang benar secara politik begitu. Inilah fungsi partai politik, fungsi pendidikan politik kepada warga negara tidak terkecuali seorang Ahok. Sehingga oleh karena itu jalan partai kepartaian yang telah diambil oleh Ahok ini sebenarnya menyelamatkan kita-kita, saya Pak Sarif Hasan, Pak Hidayat Nur Wahid, dari kemungkinan tercoreng oleh kontestasi pilkada perseorangan di DKI Jakarta. Nah di samping itu PDI Perjuangan juga tidak memberikan cek kosong pada saat mendukung Pak Ahok.
Saya kira dengan Oke. gambaran yang tadi saya sampaikan, termasuk kontrak politik yang di tangan Pak Ahok, itu menggambarkan bahwa betapa kritik-kritik yang disampaikan selama ini oleh PDI Perjuangan terhadap Pak Ahok itu akhirnya diikuti. Koreksi ini saya kira telah membantu Pak Ahok memperbaiki kekeluarannya dan memaksimalkan apa yang sesungguhnya positif sepanjang pemerintahan beliau memimpin DKI Jakarta. Oke. Begitu. Hanta Yuda, kalau tadi lihat apa sentralnya Cikeas, Pak SBY, sentralnya Teuku Umar, Ibu Mega, dan Pak Prabowo. Seperti ngutip Pak Syarif Hasan, di pilkada rasa pilpres sebetulnya. Betul, Anda lihat seperti itu sebagai hasil pengamatan politik Anda. Iya, melihat Jakarta pertama tidak sekedar dia ibu kota negara, tetapi juga bukan sekedar APBD-nya. Kalau lihat dari aspek elektoralnya, jumlah pemilihnya 7,4 juta lebih kurang, juga tidak begitu signifikan dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma kebetulan memang selain ini soal gengsi politik, Ya. yang kedua adalah Presiden Republik Indonesia saat ini adalah tadinya Gubernur DKI Jakarta. Oke. Jadi seolah-olah, bukan seolah sebenarnya dibaca panggung DKI itu adalah panggung menuju Pilpres 2019 barangkali. Sehingga semua akan berhitung, siapapun yang kalah, siapapun yang menang nanti akan memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung pada mesin politik di 2019. Mungkin seperti itu. Jadi road to presidential election. Yes. Pak Hidayat, betul ini adalah sebuah warming up menuju 2019. Ya bisa tidak ya. Oke. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita Pilgub nanti 2017, 2019 kan sebentar aja lagi. Iya. Nomor 2 juga tidak bisa dipungkiri bahwa inilah partai-partai besar yang ada di tingkat nasional yang pasti akan terlibat dalam Pilpres yang sistemnya nanti ada sistem yang baru yaitu diserentakkan dengan pileg. Ya. Tapi juga ada hal yang harus juga diingat bahwa Pilpres 2019 dan pilegnya akan menghadirkan partai-partai baru yang belum pernah ikut dalam Oke. pemilu sebelumnya. Salah satu diantaranya misalnya ada Perindo, ada Idaman dan lain sebagainya. Nah ini tentu saja akan juga harus diingatkan bahwa oke, sekarang ada Pilgub di 2017 di DKI yang diikuti oleh beberapa kontestan yang sudah jelas nama-namanya dan partai-partai pendukungnya. Tapi juga sangat mungkin nanti ada aktor-aktor baru yang akan bisa bermain. Muncul ya. Ya. Pasti. Kalau dari Pak Syarif Hasan, ya, tadi kan memang ini semuanya bagi Agus Harimurti adalah stepstone juga ya, batu loncatan politik untuk panggung politik yang lebih besar. Yang jelas memang ini Jakarta menjadi sorotan bagi seluruh bangsa. Kenapa? Karena Jakarta merupakan barometer yang menggambarkan bagaimana konstelasi politik, pembangunan sosial dan budaya, keamanan di Indonesia secara keseluruhan. Jadi bukan saja di Indonesia yang menjadi rakyat Indonesia yang memberikan sorotan dan pengamatan yang tajam, tetapi pihak negara-negara sahabat di luar menyoroti juga. Oke. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Pak Hanta, ini kan sudah ada presiden baru yang dulu bahwa siapa yang menjadi gubernur itu punya peluang, one step ahead untuk menjadi presiden. Tetapi itu adalah kemungkinannya bisa saja juga tidak. Bisa tidak, Ya, bisa terjadi juga. Tergantung situasi politik dan tokohnya yang. Kalau bagi Agus Harimurti, apakah ini juga dipandang sebagai batu loncatan untuk karir politik lebih besar, lebih tinggi? Saya pikir Pak Agus ini memiliki potensi dan kemampuan sebenarnya lebih daripada yang dimiliki, sehingga opportunity itu bisa saja terjadi. Tetapi kita lihat aja nanti 5 tahun ke depan, bagaimana dia mudah-mudahan dipercaya oleh rakyat DKI untuk memimpin DKI ini. Kenapa yang dipilih Agus Harimurti Yudhoyono bukan Edi Baskoro Yudhoyono udah cukup makan asam garam di Partai Demokrat? Saya pikir ini kan tinggal pilihan saja, ya tidak menjadi masalah. Bahkan Mas Ibas juga mendukung Mas Agus untuk maju di Pilkada DKI. Harapan kita sebenarnya apabila Agus ini betul-betul berhasil, sukses, dia akan memberikan suatu gambaran kepada rakyat DKI khususnya bahwa beginilah seorang pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Seorang pemimpin itu adalah harus bisa mengayomi rakyatnya. Seorang pemimpin itu harus bisa melindungi rakyatnya. Dan seorang pemimpin itu harus mengutamakan rakyat kecil dibandingkan dengan yang lebih besar. Baik, saya ke Pak Basarah. Tapi dalam 3 calon itu, termasuk Ahok, itu juga bukan kader partai politik ya? Iya, kalau PDI Perjuangan memang ada 3 desain, Mas Budiman, dalam konteks pilkada ini. Desain atau skenario yang pertama itu adalah kita mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah internal-internal.
Skenario yang kedua adalah internal eksternal, kepala daerah internal, wakil kepala daerah eksternal. Yang ketiga, kepala daerah eksternal, wakil kepala daerah internal. Yang keempat tuh yang hanya pendukung-pendukung, yang kita cuma punya 1-2 kursi. Dalam desain itu sebenarnya konteks DKI Jakarta itu memang kita menempatkan Jarod dalam skenario yang ketiga, yaitu kepala daerah dari internal, wakil kepala daerah dari eksternal. Di tempat lain dari 7 pilkada provinsi kami menempatkan Rano Karno di Banten sebagai calon gubernur, bahkan di Bangka Belitung karena kami bisa mengusung sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernur saudara Rustam dan Irwansyah itu dari internal. Oke, kalau jadi saya tergantung potong, kalau karakteristik. ketika Ibu Ketua Umum memakaikan jaket merah kepada Ahok, apa makna simboliknya? Makna simboliknya itu adalah implementasi dari kontrak politik yang ditandatangani Ahok. Pada saat hari Selasa tanggal 19 September kemarin, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak politik di depan konferensi pers. Salah satu kontrak politiknya adalah pernyataan kesediaan Ahok untuk mendaftar lewat PDI Perjuangan dan diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga oleh karena itu konsekuensi itu secara simbolik bahwa Ahok harus bisa bekerja sama baik dalam pilkada maupun dalam kepemimpinan nanti dengan PDI Perjuangan dengan program-program nasional dan daerah yang sudah diputuskan dan dijabarkan melalui mekanisme kongres dan rapat-rapat kerja nasional. Artinya Ahok juga akan menjadi seperti pekerja partai ya, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.